Halo, saya Yusra Supriyani. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana menanggapi risiko penipuan dalam auditing. Untuk kalian yang belum tahu, tonton video ini sampai habis ya. Selamat belajar! Dalam menanggapi risiko penipuan, ada 3 kondisi yang menjadi fokus utama kita. Yang pertama, overall response. Yang kedua, response at the assertion level. Yang ketiga, respond to address management of right of control. Dari ketiga kondisi ini, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, pada kondisi overall response ini, seorang auditor harus memulainya dengan mendiskusikan penemuan tentang risiko kecurangan dan mendapatkan pandangan tentang potensi kecurangan dan pengendalian yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi. Setelah mendiskusikan, seorang auditor harus mempertimbangkan kira-kira program pengendalian yang dipakai dapat menekan dan mendeteksi kecurangan atau malah memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Selain program pengendalian, seorang auditor harus mempertimbangkan prinsip akuntansi yang dipilih oleh manajemen. Disinilah auditor harus teliti memeriksa perhitungan dan transaksi secara kompleks. Prosedur yang tak kalah penting lagi adalah pemilihan strategi. Di sini saya menyarankan strategi ketidakpastian. Maksud dari strategi ketidakpastian ini adalah kita dapat memeriksa laporan yang berbeda dari periode sebelumnya dan yang memiliki potensi terjadinya kecurangan. Dan yang terakhir, meminta bantuan pada senior. Prosedur ini tidak harus selalu dilakukan, tetapi ketika kita berada di posisi di mana resiko salah saji karena kecurangan meningkat, kita membutuhkan bantuan orang yang lebih berpengalaman. Bahkan pada beberapa kasus membutuhkan bantuan dari spesialis penipuan. Yang kedua, response at the assertion level. Kondisi pada saat assertion level, seorang auditor dapat merancang prosedur audit. Kita harus memperhatikan akun yang dipakai. Misalnya, kita mencurigai tentang pengakuan pendapatan. Kita dapat meninjau jurnal penjualan. Selanjutnya, sifat, waktu, dan luas prosedur audit. Ketiga hal ini merupakan sebuah kesatuan yang tidak kalah penting dalam audit. Seorang auditor dapat memutuskan untuk memeriksa secara fisik aset tertentu daripada mengandalkan pemeriksaan dokumentasi yang terkait dengan aset tersebut. Waktu prosedur mungkin juga perlu dimodifikasi. Auditor dapat memilih untuk melakukan pengujian substantif pada akhir periode daripada melaksanakan prosedur tersebut berdasarkan data interim. Luasnya prosedur juga dapat diubah untuk memperoleh lebih banyak bukti sebagai respon terhadap risiko kecurangan pada tingkat asersi. Disinilah auditor dapat meningkatkan ukuran sampel saat menguji transaksi pendapatan. Ketiga, respond to address management of right of control. Manajemen berada dalam posisi unik untuk melakukan kecurangan dengan mengabaikan kontrol yang beroperasi secara efektif. Auditor harus melakukan prosedur di setiap audit untuk mengatasi risiko pengabaian manajemen. Mari kita lihat prosedur yang dapat kita terapkan pada kondisi ini. Prosedur pertama, examine journal entries and other adjustment. Seorang auditor harus terlebih dahulu memperoleh pemahaman tentang proses pelaporan keuangan entitas, serta kontrol atas entry jurnal dan penyesuaian lainnya.
dan meminta keterangan dari karyawan yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan tentang aktivitas yang tidak sesuai atau tidak biasa dalam proses entry jurnal dan penyesuaian lainnya. Di beberapa organisasi, manajemen menggunakan perangkat lunak spreadsheet untuk melakukan penyesuaian terhadap informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Kedua, review accounting estimate for bias. Auditor diharuskan untuk melihat kembali estimasi signifikan tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi setiap perubahan dalam proses perusahaan atau pertimbangan dan asumsi manajemen yang mungkin menunjukkan potensi bias. Misalnya, estimasi manajemen mungkin telah dikelompokkan pada kisaran tertinggi dari kisaran jumlah yang dapat diterima pada tahun sebelumnya dan pada batas bawah pada tahun berjalan. Dan prosedur terakhir, evaluate the business rationale for significant unusual transaction. Auditor harus memperoleh pemahaman tentang tujuan transaksi signifikan untuk menilai apakah transaksi telah dilakukan untuk terlibat dalam pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Misalnya, perusahaan dapat melakukan transaksi pembiayaan untuk menghindari kewajiban pelaporan di neraca. Auditor harus menentukan apakah perilaku akuntansi untuk setiap transaksi tidak biasa sesuai dengan kondisinya, dan apakah informasi tentang transaksi tersebut diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan? Kita sudah selesai membahas prosedur yang dapat kita terapkan pada 3 kondisi yang sering terjadi. Sebelum video ini berakhir, saya masih memiliki informasi tambahan mengenai kondisi yang mungkin terjadi saat melakukan audit. Important condition. Yang pertama, perbedaan dalam catatan akuntansi. Yang kedua, bukti akuntansi yang bertentangan atau hilang. Yang ketiga, hubungan bermasalah atau tidak biasa antara auditor dan manajemen. Yang keempat, hasil dari prosedur analitis tahap tinjauan substantif atau akhir yang menunjukkan resiko penipuan yang sebelumnya tidak diakui. Yang kelima, tanggapan atas pernyataan yang dibuat selama audit yang tidak jelas atau tidak masuk akal atau yang menghasilkan bukti yang tidak sesuai dengan informasi lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekedar info, materi yang saya sampaikan tadi saya ambil dari buku Auditing and Insurance Service 16th edition oleh Ahrens and Friends. Jangan lupa untuk komen, share, and subscribe ya. Bye-bye.